Imanku tetap teguh di dalam Yesus. Pada malam hari ini saya akan membagikan penuhan firman Tuhan bagaimana di dalam setiap kita ya, setiap kita ibu-ibu ya, Bapak Ibu, setiap Bapak Ibu kita pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa yang istilahnya mungkin sangat berat untuk kita jalani, atau masa-masa kehilangan, masa-masa kebingungan dan lain sebagainya, masa-masa yang pokoknya tidak mengenakan. Pasti pernah mengalami ya ibu-ibu ya? Nggak mungkin nggak pernah. Namanya manusia hidup pasti pernah mengalami, entah itu masalahnya berat atau nggak berat, masalahnya mudah diatasi atau nggak mudah diatasi, pasti semua pernah mengalami hal itu. Ibu-ibu, jangankan ibu-ibu yang istilahnya usianya di atas saya masih muda aja juga pernah mengalami masa-masa yang sulit, masa-masa kehilangan, apalagi kehilangan orang yang terkasih. Itu juga masa-masa yang sulit ibu-ibu ya, masa-masa yang nggak gampang untuk melewati semua itu masa-masa yang istilahnya harus kehilangan orang yang kita sayangi, yang melahirkan kita, yang mendidik atau membesarkan kita. Itu adalah masa-masa yang bukan yang mudah yang harus kita lewati. Tetapi itu semua pasti ada maksud dan rencana daripada Tuhan di dalam kehidupan kita. Di dalam pembacaan atau di dalam ayat yang akan saya bagikan di sini, bagaimana Allah di dalam segala sesuatu, Allah itu selalu bekerja dalam segala hal. Allah selalu bekerja, entah itu hal yang dipandang kita adalah hal yang buruk menurut pandangan kita, atau hal yang tidak mudah untuk kita jalani, tapi Allah ada di balik semua apa yang kita lalui. Istilahnya di balik layar itu pasti ada sutradara ya. Atau kita kan pernah menonton film ya. Kalau film-film itu bagus, film itu mungkin membawa kita ke dalam dunia yang imajinasi kita kuat sampai kita menangis, atau kita tertawa, atau kita istilahnya jadi jengkel ketika melihat film itu. Itu ada sutradara yang istilahnya melakukan itu supaya menyeting itu supaya film ini bagus. Pasti ada di dalam kehidupan kita. Kalau saya gambarkan adalah Allah sebagai sutradara dalam kehidupan kita. Allah bukan Allah yang menciptakan manusia ditaruh jelek terus tidak cawe-cawe, enggak. Tetapi meskipun di dalam hak bebas manusia, kehendak bebas manusia, Tuhan tetap memberikan, atau tangan Tuhan tetap masih memegang di dalam kehidupan kita. Kita akan bersama-sama belajar di dalam Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke-28 ya. Mungkin minggu kemarin kita sudah membaca ya. Ada yang hafal ibu-ibu? Mungkin ada yang hafal ayatnya ya. Hafal, begitu hafal ayatnya karena sering dibaca. Roma pasal yang ke-8 ayatnya yang ke
28. Ya. Saya akan bacakan Roma 8 ayat yang ke-28. Nanti Ibu bisa membaca di dalam ayat keseluruhannya di rumah ya. Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Ibu yang dikasihi Tuhan, mungkin kita kemarin sudah mendengar ayat ini yang disampaikan oleh para pengkhotbah. Mungkin kita mendengar melalui YouTube yang ada ibadah di Darmo atau yang kemarin minggu hadir di sini. Bagaimana di sini Rasul Paulus menuliskan ayat ini untuk jemaat yang ada di Roma yang di dalam kehidupan mereka tidak mengalami suasana yang enak, pastinya. Tidak mengalami suasana yang santai-santai saja, tetapi suasana yang tidak mengenakan, sehingga Rasul Paulus di dalam tulisannya untuk memberikan kekuatan kepada setiap jemaat-jemaat Tuhan. Di dalam ayat yang ke-28 ini kita boleh membaca bagaimana Rasul Paulus menuliskan bahwa kita tahu sekarang, yaitu suatu keyakinan yang pasti kita tahu sekarang. Rasul Paulus tidak menuliskan semoga atau menuliskan kita berharap atau menuliskan mungkin, tidak. Tetapi di sini Rasul Paulus menuliskan kita tahu sekarang bahwa ini adalah suatu keyakinan yang pasti, yang dimana ini menunjukkan iman yang kokoh dan pengalaman akan kesetiaan Allah. Di sini Rasul Paulus memberikan suatu peringatan kepada jemaat di Roma bahwa dalam apapun yang mereka alami, dalam segala sesuatu yang mereka hadapi, Paulus menegaskan bahwa kita tahu bahwa Allah itu tidak pernah istilahnya tinggal diam. Allah tidak pernah istilahnya meninggalkan kita. Sehingga melalui iman yang kokoh, iman yang kuat di dalam kehidupan dari jemaat di Roma, ini menunjukkan bagaimana di dalam kehidupan jemaat di Roma untuk supaya mereka memiliki iman yang kokoh akan kesetiaan Allah. Sebagai orang percaya di dalam kehidupan kita juga diajak untuk hidup dalam kepastian, bukan keraguan. Yang namanya manusia, Ibu ya, Allah di dalam kehidupan kita mengalami situasi yang tidak mengenakan saat kita sudah membaca ayat ini berulang kali ya. Mungkin kita membaca ayat ini berulang kali atau sampai hafal, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Siapa sih yang gak suka dengan ayat ini? Pasti semuanya suka ya. Untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, apalagi kita yang sudah mengasihi Dia katanya gitu ya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa ibu-ibu di sini mengasihi Tuhan, ya kan? Bukan berarti yang tidak datang tidak mengasihi Tuhan, tidak. Semua mengasihi Tuhan, tapi coba kan kita mengasihi Tuhan dengan kehadiran kita di dalam ibadah-ibadah yang ada. Itu adalah bentuk respon kita mengasihi Tuhan, yang dimana Tuhan terlebih dahulu mengasihi kita, sehingga saat kita membaca cinta kasih Tuhan, ya kita mengasihi Tuhan. Dalam ayat yang kita baca ini menunjukkan bagaimana Rasul Paulus memberikan suatu kepastian, memberikan suatu istilahnya keyakinan kepada jemaat di Roma dan kepada kita para pembaca saat ini bahwa kita tahu sekarang saat ini bukan mungkin atau semoga di dalam kehidupan kita akan mendapatkan sesuatu yang baik, tetapi kita tahu bahwa sekarang bahwa Tuhan memberikan hal yang baik, mendatangkan hal yang baik di dalam kehidupan kita. Mungkin kita bergumul di dalam kehidupan kita, Ibu ya, bergumul di dalam masalah kehidupan kita. Mana yang katanya Tuhan itu baik di dalam segala hal, tapi kenyataannya hidup saya tidak baik, hidup saya tidak istilahnya mujur, hidup saya malang terus, hidup saya tidak baik, tidak lebih baik daripada orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Secara manusia saat kita berpikir begitu, ya sama saja kita meragukan Tuhan. Sama saja kita meragukan akan kasih setia Tuhan. Di dalam pemikiran saya pun secara pribadi ya, kita sebagai manusia yang dalam tanda kutip manusia yang berdosa, pikiran yang baik, hal yang baik di sini adalah hal yang baik dalam pemikiran manusia adalah segala sesuatu yang kita harapkan itu terkabul. Segala sesuatu yang kita inginkan, kita doakan itu terjawab. Ya kan Ibu ya, pasti ya. Kalau kita berdoa, mintanya kan hal yang baik. Gak mungkin kita berdoa terus Tuhan berikanlah aku pencobaan. Gak ada ya. Saya yakin nggak ada. Kalau disurvei di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 orang kalau ditanya, pernahkah ibu-ibu berdoa Tuhan berilah saya pencobaan atau berilah saya kelemahan? Nggak ada kan ibu-ibu ya.
Siapa yang pernah berdoa begitu ibu-ibu? Nggak ada. Jangan. Nggak boleh ibu ya. Kita nggak berdoa begitu aja kadang-kadang permasalahan pasti ada. Apalagi kita berdoa begitu, Tuhan mengizinkan. Pasti kita mungkin berdoanya, Tuhan berilah aku kekuatan, Tuhan berilah aku kesabaran. Tetapi ujung-ujungnya dalam doa kita bukan kita diberi kesabaran, Tuhan memberikan masalah dalam kehidupan kita. Terus kita lupa, tadi kan kita berdoa untuk minta kesabaran. Tadi kita berdoa untuk meminta ketabahan. Tapi pada kenyataannya saat menghadapi pencobaan atau menghadapi permasalahan, iman kita ragu, terus kita lupa dengan doa-doa kita. Di sini Rasul Paulus di dalam suratnya kita tahu sekarang bahwa Allah itu turut bekerja saat ini, bukan besok atau bukan nanti, tetapi saat ini Allah itu turut bekerja, bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu. Indah kedaulatan Tuhan yang aktif. Tidak ada satupun peristiwa yang lepas dari pengawasan dan kendali Allah. Ya, seperti saya katakan tadi bahwa Tuhan menciptakan manusia, meletakkan manusia di muka bumi ini pasti ada di dalam pengawasan dan kendali Tuhan. Kalau tidak, kacau dunia ini. Seperti mungkin saya pernah menyatakan bahwa seperti seorang tukang pembuat arloji ini, gitu, nggak tahu namanya apa, tukang pembuat arloji. Ya, mereka setelah membuat, mereka tidak akan pernah senang cawe-cawe. Ya. Mau itu dibeli orang, mau rusak atau maupun mau dibuang ataupun tukang arloji nggak mau tahu, ya sudah terserah pembelinya, terserah pemakainya. Tetapi Tuhan tidak begitu, ibu ya. Tuhan menciptakan manusia, menaruh manusia di muka bumi ini, meskipun manusia istilahnya angel ya, manusia banggel ya, bahasa Surabayanya manusia itu banggel. Ya. Tapi Tuhan tetap mengasihi. Tuhan masih mengasihi dan menunjukkan kasih setianya. Bagaimana Tuhan di dalam kedaulatannya, Dia tidak pernah melepaskan kita. Tangan Tuhan atau mata Tuhan tidak pernah melepaskan dari pandangannya. Tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Bagaimana Tuhan bekerja dalam segala sesuatu, baik mungkin segala sesuatu yang buruk pun di dalam kehidupan kita, juga itu akan mungkin menjadi alat di dalam kehidupan kita bagi Tuhan, bagi sesama kita. Suatu contoh, suatu pengalaman ibu-ibu ya. Kalau di sini semua kan tahu Ibu Elianta kan? Tahu ya. Siapa yang di sini ibu-ibu belum kenal Ibu Elianta? Besok minggu kan nggak bisa. Kalau minggu kan di sini ya. Kalau kamu Anita mungkin ya datang di gereja di Darmo. Ibu Elianta adalah gembala dari gereja sama Surabaya. Kalau kita yang jemaat yang lama pasti tahu Ibu Elianta adalah yang memiliki yaitu sakit autoimun atau sakit lupus, di mana sakit lupus ini autoimun ini tidak bisa disembuhkan ibu ya. Hanya bagaimana kitanya mencegah tidak sampai kambuh, ya, tidak sampai sakitnya itu kambuh, ya mungkin dengan cara, dengan tidak makan setiap pantangan-pantangan yang ada. Tapi dalam kelemahan yang dimiliki Ibu Elianta ini, beliau tetap memiliki semangat gitu ya. Dalam sakitnya dia bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang yang mungkin mengalami sakit yang tidak sembuh-sembuh. Ya, Ibu Elianta juga selalu setia di dalam pelayanan, baik di dalam pelayanan ibadah-ibadah yang ada di setiap minggu, setiap Selasa ataupun doa pagi, Ibu ya, doa pagi setiap jam 5 itu ya. Jam 5 itu selalu hadir. Kalau saya tahu ya, Ibu Elianta itu tidak pernah absen kecuali keluar kota. Ya, selalu hadir Ibu ya. Dan mendoakan setiap ibu-ibu yang ada di sini, yang istilahnya ibu-ibu yang apalagi yang dikenal atau yang tidak dikenal, yang memiliki permasalahan. Semua nama satu persatu disebutkan kalau doa pagi. Saksinya ya Ibu Nini ya. Dulu Bu Nini itu mantan aktivis doa pagi Ibu ya. Ya, enggak nyindir, tapi cuman mantan ya. Dulu kan pernah ikut doa pagi. Masih ada di grup Ibu ya? Masih ada ya. Kalau ibu-ibu ingin doa pagi di Darmo Harapan jam 5 pagi ya.
Dulu Marika jual 2 pagi Marika ya, tapi kalau sekarang kan Marika sudah nggak bisa ini, jadi ya harap dimaklumi. Dan pasti banyak juga kegiatan-kegiatan dari Ibu Nini ataupun Marika atau ibu yang lainnya ya, karena kesibukan, karena juga jaraknya tidak dekat gitu ya, jaraknya jauh. Dan Ibu Ayanta ini menjadi berkat dalam segala kelemahan yang dimiliki. Dia menjadi kesaksian, beliau menjadi istilah berkat bagi orang-orang yang memiliki kelemahan tubuh yang tidak memiliki ujung dari kesembuhan dari sakitnya. Beliau selalu juga mendoakan orang-orang yang lemah, mendoakan orang-orang yang sakit. Itu adalah suatu kesaksian bagaimana di dalam hal yang buruk pun Allah bekerja untuk dalam kehidupan kita juga bisa menjadi berkat bagi orang lain, juga bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita bagi orang lain. Mungkin sakit yang kita alami, mungkin kelemahan yang kita alami, kita bisa menyaksikan kepada orang lain bahwa ini loh Tuhan yang baik pun, Tuhan yang katanya baik di dalam sakit itu, Tuhan itu memelihara. Bayangkan ibu-ibu saat kita sakit, terus Tuhan tidak memelihara, bagaimana di dalam kehidupan kita? Dalam sakit pun Tuhan memelihara ibu-ibu. Mungkin ada rencana Tuhan dalam kelemahan kehidupan kita. Mungkin ada maksud dari Tuhan dalam kehidupan kita. Dari permasalahan yang kita hadapi, itu ada maksud Tuhan. Tidak mungkin Tuhan tidak ada maksud dalam semuanya itu. Tetapi bagaimana kita istilahnya memandang segala hal yang buruk dalam kehidupan kita, segala yang terjadi dalam kehidupan kita. Apakah kita memandang dengan mata iman yang percaya kepada Kristus, ataukah kita memandang dengan mata duniawi bahwa segala sesuatu yang buruk itu adalah kutuk daripada Tuhan? Tidak. Jangan sampai kita berpikiran bahwa segala yang buruk adalah kutuk daripada Tuhan. Kalau kita berpikiran demikian, ya kita tidak beda dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Kalau kita boleh mengimani bahwa segala yang terjadi di dalam kehidupan kita, di bagaimana Tuhan sebagai sang sutradara, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahwa Tuhan itu bekerja baik hal yang buruk maupun hal yang baik. Tetapi dalam hal yang buruk pun itu akan membawa dalam suatu kebaikan yang mungkin harus kita jalani dengan yang tidak mengenakan, kebaikan yang harus kita jalani dengan sesuatu yang tidak gampang. Tetapi Tuhan mengizinkan semuanya itu. Bagaimana di dalam ayat ini, segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu untuk mendatangkan kebaikan, yaitu tujuan akhir Allah, yaitu selalu baik. Seperti saya katakan, tujuan akhir Allah adalah selalu yang baik, selalu bukan hal yang tidak baik. Mungkin kelemahan dalam kita alami itu adalah kelemahan dalam kehidupan kita, tetapi Tuhan memiliki tujuan yang baik. Banyak contoh-contoh ya ibu-ibu, contoh-contoh mungkin pengalaman dari ibu-ibu di sini ya, yang saya tidak tahu pengalaman dari ibu-ibu itu apa. Mungkin pengalamannya pernah menjadi saksi bagi orang lain saat ibu-ibu mengalami kelemahan, saat ibu-ibu mengalami rasa kesepian karena ditinggal orang-orang terkasih, baik itu suami, anak, ataupun cucu, ataupun apapun orang-orang terdekat kita. Kita bisa menguatkan ya. Tinggal pacar. Oh ya, tinggal pacar mungkin dulu ya. Ditinggal pacar ketika masih muda ya kan. Mungkin pengalaman. Kita juga bisa menjadi obat bagi orang-orang di sekitar kita di dalam segala hal yang buruk. Kebaikan yang dimaksud bukan selalu kenyamanan atau keberhasilan di dalam kehidupan kita, tetapi membentuk karakter dan keselamatan di dalam kehidupan kita. Saya katakan tadi bahwa kebaikan di dalam pandangan manusia yang berdosa adalah kebaikan yang kita pikirkan adalah kebaikan secara duniawi, ya kan? Kebaikan yang apa-apa yang kita kerjakan pokok sukses, orang lain yang sukses nggak mau tahu. Apa-apa yang kita doakan terjawab, orang doa nggak terjawab kita lolo. Mungkin doamu kamu kurang setia, kamu kurang iman, kamu kurang berdoa, enggak. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita, kebaikan yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah kebaikan bagaimana cara kita memandang Allah, yaitu bagaimana iman yang percaya yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, yang Tuhan nyatakan untuk supaya kita nyatakan kepada Tuhan apa yang Tuhan inginkan. Allah lebih tertarik menjadikan kita serupa dengan Kristus daripada memberi kita hidup yang mudah. Ya. Hidup yang mudah itu bukan sesuatu yang istilahnya gampang. Mungkin kalau Tuhan mengizinkan ini dan itu, terus kita berdoa terus diberi ini,
Kita minta segala sesuatu, kita berdoa, Tuhan, aku minta mobil, Tuhan memberi mobil. Lawang kita nggak bisa nyetir gitu ya. Ya mana mungkin itu pencobaan namanya. Kita mencobai diri sendiri. Terus kita melihat orang lain punya pesawat, Tuhan kita minta helikopter. Nah rumahnya aja nggak ada buat helipad, buat naruh helikopter, kita minta helikopter kan nggak mungkin ya. Kita berdoa kan ya, kita berdoa yang wajar-wajar saja. Kita berdoa yang sesuai dengan apa yang mungkin menjadi kebutuhan dalam kehidupan kita. Pasti Tuhan akan memberikan jawaban. Ya jawaban dalam doa itu mungkin ya tidak, mungkin tidak ya bisa jadi ya, bisa jadi tidak, bisa jadi nanti, bisa jadi sekarang. Itu adalah jawaban doa yang kita doakan. Tetapi Allah di dalam di sini bahwa untuk mendatangkan kebaikan bukan kebaikan yang apa yang kita pikirkan secara duniawi, tapi kebaikan yang Allah inginkan adalah pola pikir kita yang dirubah, cara kita memandang Allah di dalam segala sesuatu yang kita hadapi. Mungkin dalam doa kita mengharapkan Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Kita mengharapkan Tuhan menjawab doa kita. Tetapi di dalam doa yang kita lakukan, di dalam doa yang kita panjatkan adalah bagaimana hal yang Allah inginkan adalah doa itu mengubah pola pikir kita tentang siapakah Allah dalam kehidupan kita. Juga kebaikan yang Tuhan nyatakan adalah bagaimana kita melihat kebaikan Allah yang Allah inginkan dalam kehidupan kita. Dalam ayat yang selanjutnya adalah yaitu bagi mereka yang mengasihi dan terpanggil menurut rencana Allah. Janji ini bukan untuk semua orang, ibu-ibu ya. Meskipun yang katanya Allah mengasihi semua orang, iya. Tuhan Allah itu mengasihi semua orang, baik mengasihi orang yang tidak mengenal Kristus ataupun orang yang mengenal Kristus. Contohnya apa ibu-ibu? Orang yang tidak mengasihi Allah dikasihi Allah. Orang yang tidak mengenal Kristus dikasihi Allah. Contohnya apa? Banyak. Saat kita bisa bernapas, apakah orang-orang yang tidak mengenal Tuhan tidak bernapas? Bernapas ya. Saat kita ke cuaca yang cerah, terus orang-orang lain kehujanan, kita cuacanya tetap cerah? Ya tidak. Kalau saat musim hujan, kalau di sini hujan, semua kehujanan ya. Kecuali beda daerah mungkin beda. Tuhan itu mengasihi semua manusia, tetapi janji Allah dalam kehidupan kita bagaimana Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, itu adalah janji untuk kita orang yang percaya. Bagaimana dalam kehidupan kita untuk bisa menikmati atau merasakan janji itu, yaitu di sini Rasulullah menuliskan adalah bagi mereka yang mengasihi dan terpanggil menurut rencana Allah. Bagaimana Allah di dalam kehidupan kita menginginkan untuk kita juga mengasihi Allah. Yang pasti ya, pastinya saat kita mengasihi Tuhan bukan karena manusia, kita sendiri manusia ya Ibu ya. Saat kita mengasihi Allah itu adalah karena kasih Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Terlebih dahulu Allah memanggil kita. Semua manusia itu mencari Tuhan, Ibu. Semua manusia itu mencari keselamatan. Mungkin dengan jalan-jalan mereka, dengan mencari istilahnya Tuhan menurut keyakinan mereka, Tuhan menurut iman mereka, dengan mungkin dengan segala sesuatu yang ada di dalam dunia. Mereka mencari Tuhan, mencari Allah untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kita sebagai orang percaya, Tuhan Allah mencari dan memanggil kita. Tuhan Allah yang memilih kita. Tuhan Allah yang istilahnya mencari orang yang berdosa seperti kita saat ini. Tuhan yang mencari kita dan supaya kita dapat mengasihi Dia. Kita tidak akan pernah bisa mengasihi Tuhan, Ibu. Kita tidak akan pernah bisa mencari Tuhan kalau Tuhan tidak mengasihi kita. Kalau Tuhan tidak pernah mencari kita, Tuhan mencari kita dan mengasihi kita. Sehingga di sini Rasul Paulus menuliskan kepada jemaat di Roma untuk supaya di dalam kehidupan mereka, juga kehidupan kita para pembaca saat ini, untuk kita boleh mengasihi dan terpanggil menurut rencana Allah. Itu adalah janji bagi kita orang yang percaya. Bagaimana dalam kehidupan kita harus memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, taat pada dan setia pada panggilan Tuhan. Taat dan setia pada panggilan Tuhan itu gampang, mudah, atau susah, Ibu?
Gampang, mudah atau susah? Ataukah gampang? Ya, gampang-gampang, susah ya. Susah-susah gampang ya kan? Ya kadang-kadang kita berpikir bahwa mengasihi Tuhan dan istilahnya taat pada panggilan dan kehendak Tuhan itu gampang-gampang susah. Iya, jujur gampang-gampang susah. Gampang untuk dikatakan dan susah untuk dilakukan. Ya, jujur ya. Ibu di sini semua jujur, nggak ada yang nggak jujur. Lebih baik jujur daripada nggak jujur. Ya. Orang jujur itu susah untuk dicari. Tapi di sini ibu jujur. Ya, gampang untuk dikatakan, susah untuk dilakukan. Itulah manusia. Tapi di sini Tuhan menginginkan dalam kehidupan kita kita hanya mengatakan, tetapi kita harus melakukan. Bagaimana kita taat akan panggilan kita, akan kesetiaan Tuhan. Bagaimana Allah yang setia, bagaimana Allah yang telah memilih dan memanggil kita untuk supaya dalam kehidupan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sehingga di dalam ayat yang kita baca ini bahwa bagaimana di dalam kehidupan kita, sudahkah kita memiliki iman percaya kepada Tuhan, iman yang kokoh, bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Apakah kita sudah mengasihi Allah? Apakah kita sudah istilahnya sesuai dengan rencana Allah di dalam kehidupan kita? Kita terus berjuang. Selama kita hidup, kita berjuang untuk tetap bisa mengasihi Allah, yang dimana Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Kalau kita akan memperingati yaitu Jumat Agung dan Paskah, ya. Jumat Agung dan Paskah itu adalah bukti karya terbesar Allah, ya. Bukti karya terbesar Allah di dalam kita manusia. Tidak ada Tuhan atau Allah lain yang istilahnya membuktikan kasih-Nya. Kalau Allah lain menyatakan bahwa katanya Allah itu kasih, tetapi mana bukti kasih Allah? Saat kita melihat bagaimana bukti kasih Allah dengan Dia mengorbankan putranya yaitu Kristus Tuhan yang mati. Kalau kita akan mengingat dalam ibadah Jumat Agung minggu depan, saya harap ibu-ibu di sini semua bisa hadir di dalam ibadah Jumat Agung. Bagaimana kita mengingat kembali pengorbanan Kristus yang telah mati, disalibkan dan bangkit pada hari yang ketiga yang nantinya pada tanggal 20 hari Minggu Paskah kita peringati. Itu adalah bukti pengorbanan Kristus, itu bukti kasih Allah di dalam kehidupan kita, sehingga patutlah kita juga mengasihi Allah karena Allah selalu bekerja, Allah selalu menopang dalam kehidupan kita. Bagaimana dalam segala hal Allah itu bekerja. Kalau kita menyanyikan pujian tadi seperti pujian bunyi tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, terus rapnya Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Gampang kita nyanyikan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Apakah kita tetap mengatakan Tuhan Yesus baik, teramat baik saat kita tidak baik-baik saja? Dalam situasi yang tidak baik-baik saja, apakah kita tetap mengatakan bahwa Allah itu baik, Allah terus bekerja dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita berpikir bahwa mana yang katanya Allah itu baik, itu Allah terus bekerja. Kalau Allah terus bekerja, masa Allah bekerja di dalam orang yang sakit, ya kan ya, ibu-ibu ya? Masa Allah terus bekerja di dalam orang yang kehilangan? Masa Allah terus bekerja di dalam orang yang kesepian atau orang yang mengalami istilahnya intimidasi? Secara manusia kita pasti berpikir begitu. Tetapi saat kita sudah memiliki iman, cara pandang kita akan Allah dalam kehidupan kita, iman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, cara pandang kita akan Tuhan, bahwa Tuhan itu bekerja dalam segala hal, adalah dalam hal yang buruk pun Allah itu bekerja, yang nantinya pasti akan mendatangkan kebaikan, yang tujuan dari segala sesuatu hal yang buruk pun pasti Tuhan itu memiliki rencana, gitu ya. Rencana yang pastinya tidak pernah kita tahu. Pengalaman-pengalaman dari ibu-ibu yang pernah mengalami semuanya itu ujung-ujungnya pasti kan semuanya baik. Seperti pengalaman dari Ibu Nana ya, saat ditinggal suami yang tercinta. Mungkin saat itu ya kesaksian ya, ibu-ibu yang pernah mendengar kesaksian saat mengalami kedukaan, kesedihan, ada seorang anak dan ternyata di dalam kedukaan bisa menjadi berkat. Itu adalah pengalaman-pengalaman yang mungkin pengalaman terpuruk, tetapi dalam keterpurukan kita melihat Allah itu baik melalui uluran tangan kita. Orang lain bisa melihat kita bahwa oh, Tuhannya orang Kristen itu baik ya.
orang Kristen itu baik ya. Dan ketika orang lain menyatakan orang Kristen itu baik, itu adalah karena pasti dia akan melihat, oh Tuhannya orang Kristen itu siapa sih? Oh gitu ya. Pasti ya. Jangan sampai terus Tuhannya orang itu nggak baik. Oh ya pasti ya pantas Tuhan Yesus kok manusia dituhankan. Enggak, jangan. Tapi bagaimana dalam kehidupan kita Allah yang begitu baik, Allah terus bekerja di dalam segala hal. Bagaimana dalam segala hal Allah bekerja. Tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mata Tuhan tidak pernah terpejam sedetik pun. Dia selalu melihat kita, dia selalu memandang kita dalam segala situasi apapun, Ibu Bia. Jangan sampai kita meragukan Tuhan. Jangan sampai kita istilahnya mendukakan atau mengecewakan Tuhan di dalam pengalaman-pengalaman yang harus kita jalani di ke depan, di hari-hari depan yang kita tidak pernah tahu, yang kita tidak pernah mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Tetapi kita tetap berkata bahwa Allah bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Karena kita sudah mengasihi Allah, karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita sehingga kita mengasihi Allah. Itu adalah rencana Allah di dalam kehidupan kita. Biarlah firman Tuhan pada malam hari ini mampu dan bisa menjadi berkat di dalam kehidupan kita, untuk kita boleh menyadari bahwa segala sesuatu yang kita hadapi Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Di dalam keterpurukan pun Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Kapan? Nantikan Tuhan bekerja indah pada waktunya. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan pada malam hari ini, untuk benar firman-Mu yang menguatkan dalam kehidupan kami, untuk kami boleh menjalani hari-hari kami dengan kami boleh takut dan percaya bahwa Engkau selalu bekerja di dalam segala sesuatu yang harus kami alami, yang harus kami jalani. Ya Tuhan, Kau sediakan memberkati setiap kami, setiap jemaat-Mu di dalam kehidupan kami yang mungkin saat ini kami ada di dalam keterpurukan, kami ada dalam kelemahan, kami ada di dalam segala sesuatu hal yang tidak mengenakan. Kami tetap yakin dan percaya bahwa Engkau mengasihi kami, sehingga kami mampu tetap mengasihi Tuhan di dalam kehidupan kami. Menyerahkan ibadah kami selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudaraku, kita telah diberkati firman Tuhan yang cukup begitu luar biasa ya. Sekarang kita harus meyakinkan diri kita di atas kebenaran firman bahwa dalam segala sesuatu, bahkan mungkin sesuatu yang tidak enak untuk kita rasakan, percayalah bahwa Allah bekerja di dalamnya. Seperti seorang pekerja yang mengerjakan periuk ya, membentuk sedemikian rupa. Kalau periuk itu memiliki nyawa, mesti dia akan jerit-jerit. Tetapi itu adalah proses di mana seorang tukang periuk itu bekerja. Ya, demikian pun ketika Tuhan dalam kesakitan kita, dalam cobaan kita, mungkin dalam masalah kita, percayalah bahwa Allah itu bekerja mengerjakan sesuatu yang indah buat kita. Tuhan memberkati saudara Hilary Arianto yang pada malam hari ini membagikan kebenaran firman Tuhan. Imanku tetap